DPRD Kota Malang, Senin 31 Oktober 2022, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dihadiri oleh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Kepala OPD di Pemkot Malang. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Haji Abdurrahman, diawali dengan mendengarkan penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Salam satu jiwa. Malang Sudah Suara. DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang, Merdeka. Rapat paripurna Dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir sebanyak 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tahun 2020. Dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Raperda Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Namun sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi. 2. Penyampaian ringkasan pendapat fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD. 4. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD. 6. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi. Sebagai juru bicara dari masing-masing fraksi adalah sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan, Saudara Dulu Zuhriah. Merdeka! Ketua serta seluruh anggota DPRD Kota Malang yang kami hormati, seluruh jajaran
Malang yang kami hormati, para staf ahli dan asisten yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kota Malang, saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Maka terkait tahapan-tahapan yang sudah terlaksana di atas, fraksi PDI Perjuangan dengan tekad yang kuat, tanggung jawab yang besar, serta dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang tahun 2022. Akan tetapi, perkenankanlah kami, fraksi PDI Perjuangan, memberikan catatan penting dan rekomendasi strategis sebagai penguatan pelaksanaan segala arah kebijakan Kota Malang yang mampu beradaptasi dengan segala tantangan pembangunan, yaitu 1. Fraksi PDI Perjuangan mendorong diimplementasikannya secara purna reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang sebagai basis pelayanan prima pada manajemen, perbaikan administrasi, perbaikan kinerja, dan perbaikan struktur birokrasi yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Semoga proses konstitusional ini dapat memiliki dampak yang baik dalam penataan Kota Malang yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras panitia khusus DPRD Kota Malang bersama berbagai pihak yang telah merampungkan tugasnya. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam satu jiwa! Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2019-2024, Ketua Eko Herdianto ditandatangani dan disendiri pasrah. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Hardati SD. DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang dan yang terhormat pimpinan partai politik, para wartawan, pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan suri tauladan dalam berucap dan bersikap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang, sehingga kita dapat mewujudkan kebaikan dan berpihak kepada rakyat. Tak lupa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi ini. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah momentum yang menjadi acuan
antara tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang dan DPRD Kota Malang. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat penting bagi pembangunan Kota Malang. Betapa tidak? Karena pada tahun inilah masa akhir penyelesaian atas visi dan misi Wali Kota Malang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. Fraksi PKB berharap dengan disahkannya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan ini, maka seluruh proses pengajuan pencairan keuangan dan belanja daerah dapat dipercepat dan secara langsung dapat menghidupkan roda perekonomian Kota Malang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan harapan semoga proses pembangunan ke depan untuk pemerintah dan masyarakat Kota Malang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian pendapat akhir fraksi ini terdapat kekurangan baik dari sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Terima kasih atas segala perhatian hadirin dan rapat paripurna Dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ahmad Fuad Rahman, SEMM. Dipersilakan. Untuk mencapai berkah yang tiada tara, yang tujuan mulia, adil dan sejahtera, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang, pengelolaan keuangan daerah. Yang kami hormati para pimpinan partai politik di Kota Malang, rapat dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna dewan yang berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya diwujudkan dengan tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan dalam konteks pemerintahan daerah diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, terutama terhadap penyelenggaraan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan transparansi terhadap sistem monitoring dan evaluasi anggaran daerah yang dapat dilakukan secara real time, sehingga data dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan fiskal daerah. Yang kelima, pemerintah Kota Malang harus dapat segera melakukan penyesuaian yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, terutama yang berkaitan dengan standar manajemen dan administrasi pelaporan keuangan, baik pada perangkat daerah, BUMD maupun BLUD Kota Malang. Terakhir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat segera menindaklanjuti Raperda ini dengan segera menyusun dan menetapkan peraturan Wali Kota tentang pengelolaan keuangan daerah paling lambat 3 bulan setelah Raperda ini ditetapkan.
DPRD Kota Malang Ketua Haji Bayu Rekso Haji AMD ditandatangani dan cap stempel basah. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih. Berikutnya dari fraksi Partai Gerindra, Saudara DLS Joko Hirtono SSTF FSI, dipersilakan. DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka daerah diharuskan membuat peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah, di mana perencanaan dan penganggaran daerah harus menggunakan pendekatan kinerja. Tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah daerah dalam melakukan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Yang perlu mendapat perhatian, di mana indikator kinerja dalam APBD yang sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran sering terjadi dalam mereka adalah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran output dan hasil outcome yang dicapai. Padahal penganggaran pendekatan kerja lebih fokus pada keluaran atau output dan hasil atau outcome-nya dari hasil kegiatan tersebut. Untuk itu, dalam dokumen penganggaran agar unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran harus mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, proses pelaksanaan dan penatausahaan juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya, sehingga kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir. Selain itu, proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antara pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aktual. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi aktual. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pendapat fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Malang. Tak lupa, dan sepanjang berbahagia ini, kami fraksi Gerindra mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Malang yang didegani oleh Bapak Sutiaji dan Wakil Ketua Bapak Edi yang telah berhasil memborong 6 penghargaan Anugerah Humas Indonesia tahun 2002. Mohon tepuk tangan bersama. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Silakan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Malang 1 November 2002, Ketua Fraksi Gerindra Joko Hirtono, Kolonel Purnawirawan. Terima kasih. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, Muhammad Arif Budiaso ST. Silakan. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rapat paripurna DPRD pada hari Senin 19 Mei 2022. Laporan hasil pembahasan Pansus DPRD tentang Ranperda pengelolaan keuangan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari Senin 13
31 Oktober 2022 serta hasil rapat fraksi Partai Golkar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menyepakati dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dan pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis yang konstruktif guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. 1. Tahapan perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Perantai APD sangat vital dalam pengendalian konsistensi dan korelasi logis antara kinerja dengan keuangan. Terkait hal tersebut, fraksi Partai Golkar menekankan bahwa dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran harus berpedoman pada RPJMD dan RKPD pemerintah daerah serta Renstra dan Renja perangkat daerah. Tujuan pembentukan Perda pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan adanya peraturan wali kota untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Belanja dan jasa tertentu. Fraksi Partai Golkar, tarif pajak belanja jasa tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar jasa hiburan ditetapkan paling rendah 40% JT atas tenaga listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri ditetapkan paling tinggi 1,5%. Berikutnya yang terakhir dari fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia, Saudara Indah. Yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Wali Kota beserta Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forpimda Kota Malang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran eksekutif, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala instansi vertikal, pimpinan partai politik, rekan-rekan wartawan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih terus diberikan semangat dan juga kekuatan untuk membangun Kota Malang yang kita cintai ini dengan berkeadilan dan berkemajuan, sehingga diharapkan tercipta masyarakat adil dan makmur serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah. Setelah Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah, laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, serta hasil rapat Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang,
Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. 2. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang bahwa nantinya Perda PKD ini harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan hukum, termasuk prinsip akuntabilitas, penggunaan anggaran efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang sesuai dengan asumsi target yang diajukan oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga dengan lahirnya Perda PKD dapat mengakselerasi tujuan bersama, yakni mensukseskan pembangunan di Kota Malang. 3. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang menegaskan Perda PKD ini berisi serangkaian kegiatan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Akan tetapi, dalam struktur APBD Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir, anggaran belanja pegawai masih membumbung tinggi. Belanja pegawai diupayakan dibatasi sebesar 30%. Akan tetapi, bahkan dalam rancangan APBD tahun 2023, porsi belanja pegawai yang diajukan oleh pemerintah Kota Malang masih berada di atas angka 30%. Sehingga hal ini harus menjadi catatan bersama antara... Dari penyampaian pendapat 6 fraksi di DPRD Kota Malang, semuanya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan penyampaian pendapat akhir fraksi adalah sebagai berikut. Dari fraksi Partai Perjuangan berpendapat sepakat dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Bangsa berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat menyepakati dan menyetujui. Dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia berpendapat menerima dan menyetujui. Demikian ringkasan pendapat fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, apakah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Berikutnya, marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat akhir Wali Kota yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Saudara IRS Haji Sutiaji. Penyampaian akhir fraksi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian akhir Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji, di mana Wali Kota mendukung adanya pengesahan Raperda pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati jajaran Korpinda untuk yang mewakili staf ahli, asisten, para perangkat daerah, camat, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pada siang ini kita bisa bersama-sama, masih berikan kesehatan, masih berikan kekuatan, keimanan dalam pertemuan pada
siang hari ini dalam rangka untuk memutuskan bersama-sama perda tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan kita semua. Kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas dan ikhlas sudah dilakukan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang menjadi bagian yang menurut saya perlu diberikan apresiasi, dan masyarakat harus tahu bahwa kerja keras kita tentu difahami, dihayati, dan dilaksanakannya ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal-hal yang terkait dengan saran, pendapat menjadi kita berkembang bersama-sama untuk kita kedepankan, kita lakukan bersama-sama, dan mudah-mudahan ini ke depan harus lebih baik. Berkali-kali saya sampaikan dimensi waktu ada 3, kemarin, saat ini, dan esok. Yang menentukan bukan kemarin, yang menentukan bukan esok, yang menentukan adalah saat ini. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kami semua. Para OPD terkait, tolong apa yang menjadi, kita sudah mendengar bersama, apa yang menjadi kesepakatan, catatan-catatan dari seluruh fraksi tadi, kita dengarkan semua, dan ini akan menjadi dokumen untuk kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih pada semuanya. Kami dibatasi 2 menit oleh Pak Ketua. Mudah-mudahan bisa semakin cepat, bukan cepat, bukan gabus, semakin cepat, semakin bagus, karena rakyat menunggu kerja cepat kita semua. Terima kasih. Allahumma fiqh al-mintorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Wali Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD. Kepada Sekretariat DPRD akan mempersiapkan, dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri, dan setelah selesai acara. Setelah semua fraksi menyetujui dan mendengarkan pendapat akhir Wali Kota, pimpinan sidang dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang kemudian secara resmi mengesahkan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan penandatanganan surat keputusan yang langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika. Dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang. Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Raperda Kota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Pada hari ini, Selasa tanggal 1 November tahun 2022, tepat pukul 11:42 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai mensahkan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika mengatakan bahwa Raperda PKD ini cukup penting dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang. Kami dapat evaluasi gubernur terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Jumat saya langsung rapat Bamus untuk menjadwalkan. Jumat sore kita langsung memanggil OPD untuk
harmonisasi terkait evaluasi gubernur, selanjutnya kita wajib memparipurnakan. Pengelolaan keuangan daerah ini penting karena apa? Terkait dengan PAD kita. Sehingga sebelum pembahasan APBD murni 2023, target kami harus sudah selesai. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk Bapenda atau OPD terkait penghasil untuk tidak memenuhi target PAD kita. Ya, jadi ini sangat krusial sekali. Setelah penandatanganan dikembalikan ke provinsi untuk mendapat norek. Setelah dapat nomor registrasi, Pak Wali segera menyusun perwalnya sehingga ini segera bisa diimplementasikan kepada pemenuhan target PAD kita. Maksimal menunggu berapa bulan, Pak? Kalau bisa sebelum ini, Pak. Sebelum akhir APBD 2022 ini. Sehingga target-target yang belum tercapai kami harapkan di pertengahan November ini sudah keluar perwalnya. Karena semua sudah disiapkan, sebenarnya kita sudah mendahului pembahasan, banyak yang sudah kita dahului. Tujuannya agar apa? Agar target PAD yang tahun 2022 ini terpenuhi, apalagi untuk target PAD yang 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Minimal kita sudah makan siang hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih, sudah selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD dari 45 orang dewan, telah hadir sebanyak 38 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Om Astu Namo Sidang, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Selasa tanggal 1 November tahun 2022 tepat pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD, saudara Wakil Wali Kota Malang, saudara-saudara Forkompimda Kota Malang atau yang mewakili, terima kasih Bapak masih setia menunggu kita. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, para staf ahli, asisten, perangkat daerah, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah, serta pimpinan partai politik dan rekan-rekan media yang masih setia menunggu rapat paripurna kita. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa paripurna kali ini merupakan rangkaian dari paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang lalu. Pada saat itu kita menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2023 dan hari ini adalah jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023. Namun sebelum rapat paripurna ini Sementara itu, usai rapat paripurna mendengarkan pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan pengesahan tentang Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2023.
di mana rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang, mungkin akan di-backup oleh Pak Sekda, Bapak Wali, dan OPD-OPD yang lainnya. Kepada Saudara Wali Kota Malang, DRS Haji Sutiaji, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baca dan mendengarkan agak ngantuk. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Malang Pecah Suara. DPRD Kota Malang. OPD Kota Malang. Merdeka. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pimpinan dan anggota dan wakil pimpinan dan anggota. Yang saya hormati jajaran pimpinan yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang. Yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, para Bapak Ibu dan teman-teman media yang saya banggakan. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang yang penuh berkah ini kita masih dalam karunia-Nya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai amal kebajikan kita semua. Utamanya pada siang hari ini kita masuk pada paripurna kedua. Nanti sudah kita ikuti bersama, dilanjut dengan paripurna. Saat ini adalah jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan APBD Kota Malang tahun 2023. Mudah-mudahan kita dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah menyertai kita semua, dan tentu kita berharap ke depan mudah-mudahan petunjuknya selalu menyertai kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pimpinan, wakil pimpinan dan anggota yang terhormat, karena situasinya ini siang dan habis makan, mungkin kantuk, kami mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan DPRD Kota Malang dari fraksi-fraksi. Insya Allah akan kami coba dengan model baru. Izinkan kami turun Pak Pimpinan. Supaya saya sejajar dengan teman-teman DPRD anggota rancangan APBD Kota Malang tahun anggaran 2023 terus dan Kota Malang terus bangkit dan berkembang di tengah terpaan badai pandemi COVID-19, disrupsi digital dan berbagai perubahan yang makin dinamis lokal, nasional maupun global. Ini yang menjadi landasan kita semua. Bagaimana ke depan postur APBD kita juga harusnya bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Maka itu bisa jalan. Slide selanjutnya, kolaborasi adalah kunci. Ya, ucapkan terima kasih pada pimpinan dan para anggota. Saya tak baca lagi. Coba dibuatkan ada tab ya untuk Pak Ketua sama pimpinan yang lain. Kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi. Saya kira terima kasih selama ini antara kami dengan DPR. Ada anggota Dewan kemarin menyampaikan tidak pernah tidak menyetujui, sepanjang itu adalah pro untuk kepentingan bersama. Kami sesuai dengan apa yang menjadi amanat perda kita, rencana RPJMD
visi bermartabat dan misi mana yang memang kurang yang perlu diambil untuk tahun berikutnya. Dalam hal ini adalah tahun 2023. Jadi karena 11,7 triliun yang banyak memang dari pendapatan pajak daerah dan jasa. Nah, kita lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah. Ini kami terus-menerus kami upayakan. Yang kedua adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang dulu ini belum sewa, jadi IP, jadi izin pemakaian, tapi sekarang sudah sewa. Ini kenaikannya signifikan. Dalam rangka upaya untuk apa? Untuk kemandirian fiskal daerah yang insya Allah kita sudah di tahun 2023 sudah tidak menuju lagi karena tadi 47 dibanding 43 beberapa tadi. Nah, insya Allah masih banyak pendapatan daerah kita semua. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah terus kita dorong. Kemarin 2 BUMD yang sudah renbisnya dan RKAP-nya masih saya suruh kembalikan karena rencana bisnisnya menurut saya masih belum detail, indikator-indikator kinerjanya belum nyampe, sehingga kami tidak ingin nanti teman-teman atau kami menerima sekian Pak, tapi tidak bisa gapnya antara idealita dengan realita masih jauh. Dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dan menjaga prinsip keadilan sosial. Ini artinya bahwa kami peningkatan kemandirian fiskal dari pajak ini tidak memberatkan masyarakat. Jadi jangan sampai mungkin kita potensi daerah kita kuatkan terus, dengan pendapatan kita kuatkan, ujung-ujungnya yang sisa adalah masyarakat kita semua karena harus semuanya pajaknya dinaikkan dan seterusnya. Kalau dulu kan ke kampus-kampus, sekarang setiap kelurahan bisa elektronifikasi pengelolaan pajak, sosialisasi dan edukasi, intensifikasi pajak parkir, air tanah dan hiburan, penguatan kerjasama masih atau perumahan-perumahan itu kan masih satu lantai. Ketika dia sudah mengajukan untuk 2 lantai, maka jelas nanti ada penambahan pajak. Strategi peningkatan kreativitas daerah, apa yang dilakukan penyusunan kajian potensi retribusi, ada pendampingan optimalisasi PAD oleh BPKP Jatim, ini dilakukan tim inventarisasi aset, pengamanan tanda batas, papan bicara, tindak lanjut peraturan Perda nomor 1 2020 tentang pengelolaan BUMD ini kita terapkan. Ada 5 perpol tata cara sebagai turunan dari peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 ini. Yang keempat pemanfaatan sewa, yang kelima dan pemindahan tanganan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah kita semua. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah belanja daerah. Belanja daerah itu yang pertama kita tahu belanja daerah kita 2,578 triliun. Angka rincinya belanja operasional sekian, ya. Belanja tidak terduga sekian. Terus ini terus belanja modal sekian. Perlu kami sampaikan sesungguhnya kita tidak terpatri pada bahasa belanja modal. Seakan-akan belanja tidak terduga ini seakan-akan juga tidak bersentuhan dengan belanja langsung, termasuk belanja operasional yang lainnya. Lanjut. Dan belanja operasional barang dan jasa sekian, rinci, pegawai sekian. Dalam berbagai kesempatan disampaikan belanja pegawai itu 1, amanat undang-undang 30%. Akan tapi kenyataan di lapangan, ya, seperti P3K kemarin juga kita tersebut katanya itu dana dari pusat tapi dia bebankan kepada kita semua. Ya. Jadi caranya supaya kita berimbang tentu kita harus memompa pendapatan kita supaya kita nanti bisa 30%. Maka sesungguhnya kemarin kita target kalau tidak ada COVID itu target 1,5 dari pajak saja. Ini kita bisa benar-benar berimbang, berarti 30% tidak sampai 30% dari postur APBD kita.
Tapi karena keterbatasan tadi kita masih di angka 40%, 40 banding 60. Hibah ada 144, sekian atau 6%. Bantuan sosial 0, sekian. Ini kita pertimbangkan teman karena kemarin melambung tinggi di tahun 2021 karena kita masih COVID dan 2023 ini sudah menurun. Mudah-mudahan ini juga tidak ada bencana yang mengkhawatirkan kita semua sehingga tidak ada BTT. Kenapa kita kasih yang namanya bantuan sosial atau BTT? Bantuan sosial dan BTT ini kita kecilkan karena pengelolaannya lebih mudah dan khawatir nanti disalahgunakan. Jadi BTT tidak terduga plus nanti bantuan sosial. Nah, untuk MCC operasional, kemarin pertanyaan untuk sudah pindah, ya, ada rumah kurasi, event kreatif, workshop teknis, industri kreatif, pencitraan. Dimulai dengan diskusi kopi di warung hingga ruang komunikasi, lahirlah sebuah dalam membangun sinergitas dan kolaborasi. Untuk mewujudkan misi kedua ekonomi kreatif, mempercepat penyerapan ketenagakerjaan ekonomi kreatif, mempercepat pendataan pelaku ekonomi kreatif dan demikian tadi penjelasan dari jawaban dari Wali Kota Malang terkait dengan pandangan fraksi. Rupanya dewannya mulai stres sehingga orang semua saya dari sini nggak apa-apa karena agak panjang, nggak apa-apa. Dari tadi. Setelah ini kita akan ada langsung kita tindak lanjuti dengan hearing. Di sini saya lihat Komisi B mau jadinya. Jadi siap-siap OPD nanti sampai malam. Tolong Sekwan siapkan STMJ untuk hearing nanti. Selanjutnya tetap akan saya tawarkan kepada rapat paripurna ini terhadap jawaban Wali Kota yang baru disampaikan tadi, yang persis seperti dosen B dalam penyampaiannya, lumayan tidak dapat 6 SKS tadi. Saya tawarkan apakah dari masing-masing fraksi masih ada tanggapan balik? PKB, dia, monggo langsung. Sosialisasi terhadap Pak Lurah itu rupanya kurang masif, sehingga ketika masyarakat datang ke kota-kota nang ngene kelurahan mesti dilayani. Ternyata staf kelurahan nggak ngerti. Lho iki apa to? Ini Pak Camat mohon dikuatkan kepada Pak Lurahnya agar ini sangat memudahkan masyarakat kalau ini terlayani dengan baik. Dan dari BPJS sudah menyatakan tidak mau mereka menerima layanan ini. Ke Dinsos pun juga sudah aplikasinya sudah ada di kelurahan, tetapi kelurahan masih kurang tanggap terkait dengan masalah ini. Ini juga Pak Ketua, ini titipan dari Pak RW juga ini tadi. Takut menjikain lagi, ya sama berarti. Berikutnya, Pak Wali, hari ini opini publik terhadap Kota Malang positif. Artinya, kritikan pedas jajan sampai cuk itu berkurang. Apakah ini karena ada tragedi satu itu? Ataukah yang lain? Tetapi menurut pandangan kami dari fraksi PKB, ini mulai membaik. Opini publik mulai positif terhadap pembangunan Kota Malang. Ini betul. Bukan hanya, jadi kita harus ngomong apa. Dari opini publik yang mulai positif, saya berharap di tahun 2023 ini tidak ada lagi sentimen yang membuat pandangan-pandangan negatif. Kalau saya mau bicara jujur, pembangunan alun-alun itu menjadi polemik, baik di dewan maupun di masyarakat. Itu hal kecil. Saya tidak terganggu dengan anggarannya, tidak terganggu dengan pengaturannya, tetapi terganggu ini sentimen negatif akan muncul lagi. Jangan-jangan di bulan November ini masalah Kanjuruhan sudah selesai, muncul ngorek-ngorek lagi apa yang ada di pembangunan yang kita rencanakan. Maka kemarin mendengar jawabannya Pak Wali semalam itu melegakan hati saya. Loh, kalau tidak boleh ya sudah. Wong saya tidak mempunyai kepentingan apa.
terkait dengan itu. Ini kan luar biasa. Namun demikian, alun-alun tubuh itu perlu dibenahi. Misalnya yang disampaikan tadi ada yang kurang penerangan dan lain-lain, itu aja ditambahkan. Sehingga apa? Sentimen positif ini akan terus muncul dan kita akan kawal. Karena ini adalah tahun terakhir Pak Wali Kota bahas APBD. Maka kami sebagai bagian atau unsur dari pemerintahan daerah akan ikut mengawal sekawal-kawalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya juga umum saja. Jadi saran diperhatikan kelurahan-kelurahan sudah ada petugasnya masing-masing. Nanti Pak Lurah, Pak Camat tolong diperhatikan untuk selalu koordinasi dengan JKN, BPJS ini jemput bola semuanya aplikasinya dan semuanya dipermudah, termasuk BPJS agar semuanya dipermudah. Insya Allah di zaman sekarang sudah tidak ada yang dipersulit. Saya kira gitu, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman media, di MCC minta ada media center atau ruang media, ya disiapkan di situ di lantai berapa nanti supaya teman-teman bisa upload di situ. Ya, jadi nanti supaya semua gedung pemerintah ada ruang untuk media di situ sehingga benar-benar pemerintah sudah ya. Ketua DPRD Kota Malang juga berharap dengan telah disahkannya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, target-target yang belum tercapai bisa segera tercapai pada November 2022 ini. Dirinya juga mendorong agar Wali Kota Malang segera menerbitkan peraturan Wali Kota Malang agar implementasi dari Perda PKD ini dapat berjalan maksimal. Kita semua bisa jelas memahami apa yang menjadi rancangan dari APBD 2023 yang sangat luar biasa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya Wali Kota Malang dan pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban atas penjelasan lebih lanjut terhadap tanggapan balik fraksi, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini sehingga rapat paripurna ini dapat segera kita akhiri bersama seiring dengan sudah adanya hujan. Jadi pada saat Pak Wali pemaparan hujan sangat lebat, itu menunjukkan bahwa hujan pun ikut menyaksikan pemaparan Wali Kota Malang. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah memimpin rapat paripurna terpanjang dalam sejarah saya memimpin paripurna, sehingga patut kita syukuri bersama. Adalah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Besok masih ada 2 paripurna, Kamis juga masih ada 2 paripurna. Jaga kondisi semuanya, hearing tetap jalan seperti biasa. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas kehadiran. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas penandatanganan umum pandangan umum terhadap Raperda APBD tahun 2023 pada hari ini Selasa 1 November 2022 tepat pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka. Nanti kan masih ada iring-iring. Tentu yang kami ajukan itu tidak asal-asalan. Sudah ada namanya, ya analisa SWOT, sudah ya kepentingan kita ke depan berapa dan seterusnya. Jadi saya kira yang kita ajukan sudah mulai pertimbangan yang masing-masing. Nah, ketika nanti dianggap penting dan tidak penting, memang dari dimensinya yang mungkin sudut pandangnya berbeda, nanti akan kita samakan. Ya, akan kita samakan sudut pandang kita dari sudut pandang ini, nah, sehingga insya Allah apa yang menjadi usulan-usulan kita, ya, teman-teman DPR selama ini kan juga sudah sepakat.
besar itu untuk kepentingan masyarakat. Pak Wali, ini tadi kan asumsinya kalau nggak terjadi resesi, Pak. Kalau misalkan resesi seperti apa, Pak? Enggak, insya Allah enggak ada resesi, tapi mungkin dunia global, tapi mudah-mudahan tidak berimbas pada, tidak tergitu terdampak. Buktinya aja dana perimbangan kita dari asumsi 1 ya 113 sekarang menjadi 13 sekian ya, jadi ada selisih lumayan yang itu menjadi silpa di tahun 2024 ke depan kan. Oke. Berarti aman, Pak, kalau misalkan resesi? Insya Allah, saya punya keyakinan ya. Kuat, harus semangat, jangan pesimis. Pak Ji? Simon Alfredo melaporkan.